Mbak Hana saya ini nggak mau makan sayur, maunya tuh makan mie, astagfirullah. Maunya makan mie aja, waduh gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal sih yang kadang-kadang itu orang-orang itu masih belum paham di awalnya gimana sih sebenarnya awalnya kita harus mengenalkan sayur ke anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Muhammad Zamroni, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Malang, mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional tahun 2025 dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Malang untuk dapat menyediakan makanan yang bergizi untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bergizi, keluarga sehat. Hai Dinkes, di sini informasi kesehatan. Selamat pagi, Nawak Ngalam. Saya Anya Farasya yang hari ini akan membahas sesuatu yang spesial sekali seputar Kota Malang. Karena beberapa waktu lalu kita juga baru merayakan Hari Gizi Nasional ke-65 dan tahun ini topiknya sangat menarik sekali nih. Jadi topiknya adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Dan pas banget hari ini juga kita sudah duduk bersama kakak-kakak cantik ini dari Persagi atau Persatuan Ahli Gizi DPC Kota Malang. Selamat pagi Mbak Alif dan Mbak Widya. Selamat pagi. Pagi. Boleh dong, sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita pada hari ini yang sangat menarik sekali juga, mungkin dari Mbak Alif sama Mbak Widya boleh perkenalan diri terlebih dahulu ke Nawak Ngalam. Oke, kalau nama saya Alif. Kebetulan saya sekarang tugasnya di Puskesmas Cipto Mulyo Kota Malang. Seperti itu Mbak, sebagai ahli gizi ya tentunya. Ya, gitu. Oke, kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, saya ahli gizi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Dan selain itu saya juga sebagai konten kreator yang memang fokus di bidang kesehatan dan gizi. Oke, menarik sekali ya. Jangan-jangan Mbak Widya ini sering muncul juga di FYP kita nih. Bisa jadi sih Mbak. Bisa tapi jadi. Ini sih masih pemula Mbak. Jadi belum yang yang expert gitu belum kok Mbak. Nggak apa-apa. Mungkin kita juga bisa diseminasi informasi kesehatan juga ya. Apalagi kalau soal gizi ini sangat penting karena juga sekarang kita lagi gencar-gencarnya dengan penurunan angka stunting juga. Dan itu juga salah satu yang penting. Apalagi kita juga punya program makan bergizi gratis di mana juga gizi ini memang ditekankan ke anak-anak sejak dini ya Mbak ya. Jadi untuk yang pertama nih pertanyaannya, mungkin boleh kalau misalnya kita dulu kan taunya gizi itu 4 sehat 5 sempurna nih Mbak. Katanya tuh kalau yang sekarang udah ada sesuatu yang baru. Jadi apa aja nih kelompok makanan yang mungkin harus ada dalam menu harian kita di keluarga ya untuk memenuhi sama yang namanya tadi tuh gizi seimbang. Oke, baik. Kalau berbicara tentang gizi seimbang, itu sebenarnya sih bukan hanya fokus pada kelompok makanan apa saja yang harus ada di dalamnya, tetapi kita juga harus memperhatikan porsi kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, benar sekali Mbak Anya ya. Jadi memang dulu itu slogan gizi kita itu memang 4 sehat 5 sempurna. Di mana 4 sehat 5 sempurna ini itu dia hanya menekankan dikatakan makanan seimbang atau makanan sehat kalau dia mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, dan akan sempurna jika ditambah dengan susu. Nah, pada tahun 2014 itu memang sudah diganti menjadi pedoman gizi seimbang yang diperjelas dengan isi piringku. Kenapa kok diganti? Karena 4 sehat 5 sempurna ini itu tadi hanya menekankan kelompok makanan apa saja ya yang harus ada, tapi dia belum menjelaskan tentang porsi makannya. Nah, kalau di isi piringku itu sudah ada ini Mbak gambaran porsinya. Jadi di isi piringku itu digambarkan bahwa ada sepertiga bagian yang berasal dari sumber karbohidrat. Nah, contohnya sepertiga bagian yang berasal dari protein hewani. Nah, di sini bukan hanya protein hewani saja sih, juga termasuk ke dalam protein nabati. Protein hewani di sini contohnya bisa dari daging, ikan, telur, ayam. Nah, bisa juga dari protein nabati, yaitu seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Lalu sepertiga bagian lainnya itu berasal dari buah mbaknya. Nah, 2/3 bagian lainnya itu berasal dari karbohidrat. Nah, contohnya seperti bisa nasi, roti, kentang, mie, atau roti itu juga bisa masuk ke dalam sumber karbohidrat. Nah, 2/3 bagian lainnya itu
sumbernya dari serat atau sayur mayur. Nah, makanya itu gizi seimbang itu bukan hanya berbicara tentang kelompok makanan apa saja ya yang harus ada, tapi juga harus memperhatikan porsi sajian. Oke, pantesan kalau misalnya sekarang kita lihat di sosial media, apalagi kalau di Kemenkes juga sering banget ada infografis nih ya Mbak, jadi tentang piring yang dibagi gitu ya sekarang ya. Oke, sangat menarik sekali juga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gizi, pasti yang digembor-gemborkan, apalagi karena sekarang dunia internet itu sangat luas sekali ya. Dan di internet itu selalu bilang protein itu paling penting gitu. Nah, ini kenapa protein ini penting dalam pertumbuhan sama juga perkembangan anak nih Mbak? Oke, kalau kita lihat fungsi utama protein di sini dia adalah memperbaiki sel-sel yang rusak, terus membentuk sel-sel yang baru dan memastikan bahwa organ tubuh itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, pada masa anak-anak seperti Mbaknya ketahui ya, masa anak-anak itu kan masa pertumbuhan ya Mbak ya. Betul. Jadi protein ini dijadikan sebagai bahan dasar untuk perkembangan fisik dan perkembangan kognitifnya anak. Oke. Gitu. Nah, perkembangan fisik ini meliputi seperti pembentukan otot, terus pembentukan tulang, seperti itu Mbak. Kalau untuk perkembangan kognitif itu lebih ke perkembangan otak. Jadi sangat penting sekali protein itu untuk anak-anak. Oh gitu ya Mbak, ternyata jadi kan juga banyak sekali ya protein itu. Jadi misalnya ada protein nabati, kemudian protein hewani juga gitu kan. Dan juga sangat menarik sekali. Apalagi kalau misalnya kita lihat anak-anak ya, kalau protein itu nggak terlalu sulit nih untuk dimakan sama anak-anak. Yang lebih sulit ini ada yang namanya buah dan juga sayur yang memiliki serat. Nah, serat itu perannya dalam menjaga kesehatan pencernaan dan makanan apa aja sih Mbak yang memang direkomendasikan buat makanan yang tinggi serat bagi anak-anak? Oke, kalau serat itu memang sangat berperan penting dalam saluran cerna. Jadi fungsinya itu yang pertama membantu memperlancar saluran cerna. Terus yang kedua juga bisa mencegah sembelit Mbak. Kalau anak-anak kurang makan sayur dan buah, otomatis buang air besarnya itu pasti akan susah. Nah, selain itu Mbak, kan ini ya ada yang lagi viral kan di sosmed itu bahwa saluran cerna ini mempengaruhi kesehatan seseorang. Betul. Ternyata benar sekali karena di dalam serat ini dia akan membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus gitu. Dan mungkin rekomendasinya nih Mbak buat anak-anak, apalagi kan sekarang banyak banget anak-anak yang juga GTM gara-gara dia ini nggak suka sama yang namanya buah sama sayur nih. Ini mungkin ada rekomendasi buat buah-buahan sama sayur-sayuran yang ramah buat anak-anak nih Mbak. Oke, kalau kita lihat dulu ya, jadi sayur dan buah ini memang termasuk ke dalam kelompok serat. Cuman kalau kita lihat lagi, serat ini dibagi menjadi dua Mbak Anya. Jadi ada serat larut air dan serat yang tidak larut air. Nah, serat larut air ini fungsinya itu untuk memperlancar saluran cerna. Nah, ini bisa didapatkan dari misal seperti buah-buahan, alpukat, jeruk, stroberi, seperti itu. Itu yang serat larut air. Tapi kalau serat yang tidak larut air, ini lebih fungsinya lebih ke mencegah sembelit sih Mbak. Nah, ini bisa didapatkan dari seperti gandum. Oke, terus itu ada ini kacang polong dan sayuran hijau, misal seperti brokoli, sawi hijau, seperti itu sih Mbak. Ini juga agak beririsan sama yang pernah kita belajar di SD nggak sih Mbak? Jadi mungkin vitamin tuh ada yang A, D, E, K. Ini larut di ini, betul nggak sih Mbak? Oh, berkaitan sama itu juga. Nah, ini juga kalau misalnya kita di Indonesia nih Mbak, sayur, buah, kemudian alhamdulillahnya juga semua jenis protein itu gampang banget diakses di Indonesia apalagi ya. Nah, satu yang paling gampang juga diakses di Indonesia karena kita juga negara agraris ya. Ini adalah karbohidrat. Jadi banyak banget sumber, jadi dari ubi, ketela, terus juga nasi. Tapi kan kalau misalnya anak-anak sekarang tuh cuman ya udah pengennya nasi aja. Nah, gimana sih caranya milih karbohidrat yang sehat juga untuk keluarga? Apalagi kan karbohidrat ini sebenarnya banyak sekali juga ya Mbak ya. Jadi mungkin contohnya itu apa aja untuk karbohidrat? Oke, kalau untuk karbohidrat, bagaimana cara kita memilih karbohidrat yang baik untuk keluarga? Yang pertama, ciri-cirinya itu kalau karbohidratnya sehat itu Mbak, dia mengandung tinggi serat. Terus yang kedua, dia mempunyai kandungan indeks glikemik yang rendah gitu. Nah, kalau bisa sih memilih makanan atau sumber karbohidrat ini yang minim proses. Jadi misalkan
tadi katanya kentang kan ya Mbak ya. Nah kentang kalau bisa direbus aja gitu. Nggak usah yang mungkin yang diawetkan atau kayak frozen food. Nah itu menyebabkan kandungan nutrisi dalam makanan itu akan berkurang gitu sih Mbak. Nah kalau untuk contoh karbohidrat itu lebih ke misal seperti ini Mbak, nasi merah. Itu kentang, jagung, atau gandum, oat itu juga termasuk ke dalam sumber karbohidrat. Ternyata banyak juga ya Mbak ya, alhamdulillahnya. Nah terus ada satu lagi komponen yang juga sangat menarik sekali, apalagi ini nggak cuma anak-anak aja di trennya, tapi juga orang-orang mungkin dewasa juga ya, yang sudah mulai mau diet untuk hidup yang lebih sehat. Apalagi tren 2025 ini kok kita tiba-tiba semuanya itu jadi atlet olahraga gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita juga lagi makan sehat banget ya. Nah ini pasti banyak banget perbincangan orang-orang mengenai lemak sehat. Terus ada juga yang lemak tidak sehat. Nah orang kan mungkin persepsinya ya tentang lemak itu semuanya nggak sehat. Jadi minyak, jadi semuanya dihindarin gitu Mbak. Padahal mungkin ada beberapa lemak yang sehat. Jadi kayak alpukat dan teman-temannya begitu. Nah apa sih bedanya lemak sehat kemudian lemak tidak sehat? Nah contohnya juga apa nih Mbak? Oke, jadi benar sekali ya Mbak ya. Jadi orang awam itu mikirnya bahwa kalau kita konsumsi lemak itu pasti yang nggak sehat. Betul. Padahal itu bukan seperti itu ya. Jadi memang benar. Jadi lemak itu dibagi menjadi dua. Ada lemak yang sehat dan tidak sehat. Itu ini sih dalam bahasa awamnya aja ya. Nah kalau untuk lemak sehat itu gimana caranya kita membandingkan antara lemak sehat atau lemak tidak sehat? Itu dilihat dari ini Mbak, dampak dari kalau kita makannya gitu. Jadi misalkan kalau kita konsumsi lemak sehat itu tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kadar kolesterol yang baik di dalam tubuh. Nah kadar kolesterol yang baik ini biasa disebut dengan HDL ya Mbak ya. Nah HDL di sini kalau dia tinggi tentu akan membantu melawan lemak-lemak yang jahat gitu. Jadi kita lihat dari fungsinya. Nah contoh lemak yang sehat itu bisa berasal dari misal seperti minyak zaitun. Terus benar tadi kata Mbak Anya ada buah alpukat atau kacang almond, itu dia termasuk lemak yang baik loh. Terus bisa ini ikan kembung, ikan tuna seperti itu. Nah kalau lemak yang jahat itu kalau fungsinya ya Mbak, kalau kita makan makanan lemak yang mengandung lemak jahat itu akan meningkatkan kadar kolesterol jahat tentunya. Jadi misal seperti LDL itu akan meningkat, trigliserid juga akan meningkat. Nah itu sih. Nah kalau contohnya itu yang banyak tidak kita sadari Mbak. Misal seperti gorengan, Mbaknya suka nggak makan gorengan? Ini jujur suka sih Mbak ya. Kayaknya semuanya suka. Semua orang suka ya. Gorengan, jerohan, terus kemudian ada ini Mbak yang nggak disadari juga makanan cepat saji atau fast food. Nah atau sama ini makanan olahan, misal seperti sosis, nugget seperti itu padahal mengandung tinggi lemak yang jahat. Itu juga sangat PR juga ya untuk kita Mbak. Karena kan sekarang orang tua ini benar-benar harus yang memperhatikan ya gizi anak-anaknya, apalagi buat orang tua yang sudah bekerja juga, dan takutnya anak-anaknya ini malah makan macem-macem gitu kalau di luar ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah itu udah makan sehat, tiba-tiba nanti dia pulang sekolah jajan cilok gitu kan ya. Itu yang juga susah Mbak. Mengkhawatirkan sekali ya. Tapi juga kalau di Indonesia ini salah satu negara yang penderita diabetesnya tinggi juga nih Mbak. Apalagi juga kita nggak mau ya anak-anak kita tuh kena penyakit-penyakit seperti itu tadi. Nah gimana nih caranya biar konsumsi gula berlebihan itu tidak disarankan? Gimana juga cara menggantinya? Karena kan kalau misalnya anak-anak dan gula itu dua hal yang nggak bisa terpisahkan. Bahkan ada yang kayak kamu bantuin mama nyapu dulu, nanti mama kasih permen gitu. Nah itu kan malah jadi mendorong konsumsi gula yang berlebihan. Nah itu bagaimana caranya Mbak? Benar banget Mbak. Jadi gula ini adalah kalau untuk orang tua adalah momok ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu kesukaan mereka. Betul. Benar. Nah gimana ya cara kita untuk membatasi konsumsi gula? Nah ya yang pertama itu memang kita harus sadar dulu Mbak dampak dari konsumsi gula berlebih. Dampak utamanya itu kan pasti obesitas ya Mbak. Nah kalau sudah obesitas di sini dia akan memicu faktor-faktor resiko lain, misal seperti penyakit degeneratif, jantung, stroke seperti itu. Nah jadi kita cegah gula karena itu tadi dampaknya. Terus yang kedua kita pilih bahan pemanis alami Mbak. Nah bahan pemanis alami ini bisa didapatkan dari madu atau ini yang lagi viral daun stevia. Betul. Lagi viral banget ya. Terus yang kedua mungkin bisa memilih atau menggantikan
kandungan gula ini dari buah alami, Mbak. Karena di dalam buah itu kan juga ada kandungan gulanya ya, namanya gula fruktosa. Nah, yang ketiga ini kita batasi anak-anak itu konsumsi atau jajan-jajanan minuman, Mbak. Jadi minuman-minuman yang manis. Sekarang kan ini ya, apalagi Gen Z itu ya, itu lebih kalau nggak minum boba itu mereka nggak keren katanya, kayak gitu kan. Nah, itu kita batasi sedini mungkin, kita kenalkan air putih seperti itu. Terus yang ketiga itu mungkin bisa ini Mbak, membaca label makanan. Jadi dengan membaca label makanan kita pasti tahu kandungan gula di kemasan ini berapa ya, di makanan ini berapa ya. Jadi kita bisa lebih aware gitu sih Mbak. Oke, itu juga wah ini juga menjadi PR kita juga ya Mbak ya pastinya. Dan ini juga satu yang menarik sekali karena kan tadi kita tuh nggak bisa ngontrol anak-anak, mungkin kalau makan siang dapat lah ya dari sekolah ya, atau makan malam juga bisa. Tapi yang paling simple itu biasanya di sarapan nih Mbak. Ada nggak sih mungkin ide sarapan sehat yang praktis juga buat keluarga? Karena kan kalau misalnya anak-anak itu picky juga ya, banyak juga istilahnya picky eater nih, nggak mau makan ini gitu. Nah mungkin ada nggak ide sarapan sehat yang praktis juga nih buat anak-anak? Oke, ide sarapan sehat yang praktis ya. Ini sesuai dengan lidah orang Indonesia atau gimana ya Mbak? Betul. Jadi sekarang Beda itu ya ya, soalnya kalau ya. kalau di sosial media itu Mbak, jadi orang-orang berpikiran bahwa makanan sehat itu adalah makanan yang misal kayak gini Mbak, telur rebus terus ditambah dengan kentang rebus, itu aja. Nah, kalau dari rasanya, itu kan, aduh gimana ya? Kalau orang diet mungkin masih bisa ya, karena mereka terpaksa. Kalau nggak makan seperti itu, berat badan mereka nggak akan turun gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak kok kayaknya kurang menarik ya Mbak ya. Betul. Nah, kalau sesuai dengan lidah orang Indonesia itu bisa ini sih, kalau dari gizi mungkin bisa pakai bubur ayam Mbak. Nah, karena di dalam bubur ayam ini yang pertama sumber karbonnya berasal dari beras. Terus yang kedua ada protein hewaninya, yaitu berasal dari ayam suwir. Terus yang ketiga ada protein nabatinya juga Mbak. Itu ada kacang dolo kan biasanya. Nah, itu biasanya ditambahi dengan kacang dolo. Nah, kalau biar bisa menambah ada kandungan seratnya, itu bisa ditambah dengan irisan daun selat atau mungkin ini irisan daun seledri, atau tambah sempurna lagi kalau mungkin ditambah dengan buah gitu sih Mbak. Atau kalau mau yang lebih praktis lagi mungkin bisa pakai dengan ini oat sama irisan buah-buahan. Cuman kan ini sih Mbak, kalau saya ya, kata orang Jawa itu kan kalau belum makan nasi katanya belum makan kan. Sebenarnya sih ya nggak gitu juga sih. Cuman kan mindsetnya orang Jawa itu kan harus makan beras atau makan nasi gitu sih Mbak. Oke, itu juga salah satu ide sarapan yang cukup gampang untuk didapat juga ya kalau misalnya bubur ayam gitu ya Mbak ya. Nah ini dari tadi kita mau ngobrol juga sama Mbak Alif yang mungkin dari tadi udah pengen jawab juga nih Mbak. Nah pastinya ini juga sangat menarik sekali karena tadi kan anak-anak tuh banyak banget yang GTM. Ada kadang buah-buahan yang udah enak gitu ya. Tapi kalau sama anak-anak tuh nggak suka gitu. Iya benar banget tuh, atau Mbak. mungkin biasanya strawberry ya, dia maunya dicelupin sama coklat. Wah jadi nggak sehat ya. Nah gimana sih Mbak? Gitu ya. Betul. Nah gimana sih caranya untuk menyajikan buah-buahan itu agar menarik bagi anak-anak nih Mbak? Oke, kalau misalkan buah-buahan, memang kalau sekarang itu Mbak, trennya itu anak-anak lebih suka makanan cepat saji ya, dibandingkan dengan makanan-makanan yang kayak seger-seger gitu ya. Kalau kita orang dewasa kan lebih lebih tertarik dengan makanan segar karena mikirnya nanti kalau kita makan terlalu berat tuh berarti nanti berat badan kita juga tambah berlebih gitu kan ya. Jadi kalau untuk menarik anak supaya suka makan buah sebenarnya ada beberapa trik sih Mbak ya. Yang pertama itu adalah mengenalkan anak-anak dengan buah-buah yang manis dulu. Jadi ada beberapa buah itu yang kan nggak ada rasanya gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan mungkin bisa dicobakan buah-buah yang manis kayak misalkan semangka. Jadi ada rasanya dulu aja, mengenalkan rasa ke mereka. Kemudian ada pisang, pisang yang manis yang pasti ya, bukan pisang yang mengkal. Pisang yang mengkal mereka pasti nggak mau nih. Terus habis gitu ada jeruk, tapi juga jeruk yang manis. Jadi nanti dikenalkan dulu buah-buahan yang rasanya agak kuat terlebih dahulu gitu. Itu untuk mengenalkan mereka rasa buah-buahan gitu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bisa dimodifikasi dengan bentuk-bentuk yang lucu-lucu. Kalau sekarang tuh banyak cutter-cutter gitu ya kan. Cutter-cutter apa sih namanya tuh yang biasanya buat bekal itu loh Mbak. Nanti tuh buahnya bisa dipotong dengan cutter itu bisa seperti itu juga bisa untuk menarik
minat anak-anak kepada buah. Mereka kan suka, kalau anak-anak tuh suka yang bentuknya lucu-lucu, kayak misalkan Mickey Mouse atau Betul. bentuknya Hello Kitty gitu Betul, kan betul. ya. Jadi memang jadi orang tua harus benar-benar kreatif ya, supaya mereka mau makan buah kayak gitu. Terus yang paling penting juga adalah kita tuh juga harus memberikan contoh. Nah, ini kadang-kadang yang salah satu orang tua itu kadang-kadang apa ya? Nggak aware gitu Betul. ya. Kadang mereka tuh nyuruh aja tuh anaknya makan buah, tapi orang tuanya sendiri nggak ngasih contoh, nggak iya, suka nggak pernah buah makan gitu. buah, atau di rumahnya Iya. nggak ada buah gitu ya. Bener banget. Jadi kalau misalkan orang tuanya itu nggak ngasih contoh, ya jadi jangan memaksa anaknya untuk mau makan buah, karena kan nggak pernah dicontohkan nih Betul. sama orang tuanya, seperti itu sih. Kalau itu mungkin salah satu beberapa triknya ya Mbak ya, kayak gitu. Terus juga mengenalkan buah ke anak itu nggak bisa. Jadi anak-anak itu adalah observer ya. Jadi mereka itu nggak bisa sekali aja dikenalin. Terus kemudian kalau misalkan sekali dikenalin, misalkan hari ini dia dikenalin sama pisang nih, besok udah ganti lagi dikenalin sama jeruk. Jadi dia itu sebaiknya nggak seperti itu sih. Sebaiknya diberikan buah itu jangan terlalu banyak dulu. Misalkan 2 buah dulu, 2 macam buah dulu. Misalnya pisang sama jeruk. Nah, itu dikenalkan dulu supaya mereka tahu rasanya dulu. Nanti kalau misalkan mereka tahu rasanya, nanti baru diganti dengan buah yang lain kayak gitu. Supaya mereka juga bisa mengidentifikasi rasanya. Kayak gitu sih, Mbak. Oh, seperti itu. Ini juga salah satu info baru ya, Mbak ya, pastinya. Dan buat keluarga juga pastinya ya. Nah, Nawang jangan lupa nih kalau misalnya mungkin dikasih hampers ya, apalagi bentar lagi mau lebaran ya. Nah, kalau dikasih hampers ada buahnya jangan ditaruh di meja aja, Bener dimakan banget. juga ya. Harusnya gitu ya. Betul. Dan jadi contoh yang baik. Bener banget. Jadi bisa dimakan bareng-bareng tuh sama Betul, anak-anaknya. betul. Nah, kalau buah itu menurut Anya juga masih agak mudah sih Mbak ya, karena kan rasanya juga manis. Ya, Anak-anak benar, pasti Mbaknya. tertarik. Terus juga bentuknya menarik sekali gitu Iya, kan iya, ya. benar. Yang agak sulit ini biasanya PR-nya, apalagi buat ibu-ibu, mamah-mamah muda, itu adalah anak-anak yang sulit makan sayur. Bahkan kalau misalnya lihat ada ujung wortel aja, biasanya udah, aduh nggak mau mah gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sulit buat makan sayur nih Makan Mbak? sayur Betul. ya Mbak. Jadi kalau untuk sayur ini memang jadi PR banget sih. Jadi banyak banget. Apalagi saya di puskesmas ya. Jadi biasanya itu jadi tempat curhatnya ibu-ibu yang ada di posyandu tuh biasanya. Mbak, anak saya ini nggak mau makan sayur, maunya tuh makan mie. Maunya makan mie aja, waduh gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal sih yang kadang-kadang itu orang-orang itu masih belum paham di awalnya gimana sih sebenarnya awalnya kita harus mengenalkan sayur ke anak. Yang pertama itu memang harus dimulai dari sejak dini. Mengenalkan sayur itu dimulai sejak dini. Jadi sayur buah itu harus dikenalkan sejak dini, mulai dari dia MPASI pertama. Oke. Jadi MPASI pertama itu kalau sekarang itu kalau saya di posyandu itu banyak ibu-ibu yang mengenalkan MPASI-nya itu dengan makanan ini apa namanya tuh instan. Jadi kayak misalkan bubur instan seperti itu ya. Nah, itu yang mungkin harus mulai diperbaiki ya. Artinya harusnya ketika mereka usia 6 bulan sudah mulai MPASI, itu sudah mulai dikenalkan dengan berbagai macam sayuran. Tapi dengan prinsip tadi seperti kita mengenalkan sayuran ke anak itu misalnya hari pertama anak tuh makan sayur gitu ya. Berarti bukan berarti dia nggak mau karena apa? Karena bayi itu masih baru apa ya? Tes rasa gitu, bisa mencoba tes rasa istilahnya. Bahkan ada penelitian itu katanya kalau kita mau mencobakan makanan itu harus 17 kali. Nah, benar banget. Jadi satu makanan itu 17 kali. Kalau sudah ke 17 dan dia nggak mau, berarti nggak mau. Iya, benar banget Mbak. Kalau belum Makanya 17 itu. harus tetap dicoba. Makanya itu memang mencobakannya itu nggak boleh 1 sampai 2 kali aja tuh Mbak. Dan itu tapi bukan dalam waktu yang bersamaan dan bukan dengan paksaan ya yang pasti ya. Jadi kita ngasih makan ke anak itu nggak boleh dengan paksaan gitu ya. Jadi nanti bisa dikenalkan misal sekarang nih pagi mau dikasih sayur bayam, ternyata anaknya kok nggak mau ya. Nah nanti besok itu bisa lagi dikasih sayur bayam lagi. Oh ternyata dia nggak mau. Terus besoknya lagi boleh dikasih lagi sayur bayam lagi. Atau kalau nggak gitu nanti dijarakin 1 hari lagi nih, 2 hari lagi baru mau makan dikasih lagi. Jadi memang
kalau pertama kali nyoba ibu sudah menyerah, sudah pasti tuh anaknya susah banget makan sayur tuh ya. Kayak gitu. Jadi memang harus dicobakan berkali-kali. Terus selanjutnya adalah tadi seperti buah. Jadi memang harus dicontohkan sama orang tuanya. Kadang orang tua itu juga nggak sebanyak yang nggak suka sayur loh Mbak. Betul. Jadi mereka tuh sukanya makanan kering-keringan ya. Kalau mereka bilang tuh biasanya makannya keringan gitu. Kalau nggak ditemenin, anak nggak ditemenin, nggak diberi contoh, juga mereka nggak akan mau makan kayak gitu. Makanya memang harusnya anak makan itu dibandingin dengan orang tuanya. Jadi dia kan bisa melihat ya. Memang anak itu adalah peniru ya. Benar. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Memang harus ada role modelnya. Nah, anak atau balita itu role modelnya adalah orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya memberi contoh, ya itu yang akan diikuti oleh anaknya. Betul, kayak gitu. betul. Terus juga bisa juga ini Mbak, apa namanya, bisa dimasukkan ke apa ya, kayak nugget. Kita bikin nugget sendiri. Betul. Nugget isinya sayur. Kadang kan nggak kelihatan ya. Biasanya tuh ada sayur nugget isinya wortel. Kemudian dibikin kayak bakso tapi isinya bayam atau wortel, tapi tetap dengan protein hewani, tapi nanti ditambahkan dengan sayur atau ditambahkan dengan sayur seperti itu. Oke, karena juga kalau misalnya orang tua nungguin barengan ya sama anak Iya, makan agak bener. ribet ya. Nah, Karena bener nyuapin banget. kita, nyuapin anak, belum lagi nanti anak yang tuh gitu ya. Waduh ribet. Tapi emang ya gitulah ya PR jadi orang tua zaman sekarang juga. Iya benar. Dan pastinya buat anak-anak nih Mbak, karena tadi Mbak juga bilang kalau anaknya lebih tertarik makan mie, ya itu bener banget. Banyak banget anak-anak sekarang juga maunya tuh, aduh mah nggak mau sayur, maunya sosis. Kalau nggak aku nggak mau makan seharian. Misalnya kayak gitu. Iya, seringnya gitu ya. Betul, dan akhirnya orang tuanya malah nyerah Iya. dari ya udahlah gorengin sosis Daripada nggak aja. makan. Betul Mbak. Benar. Nah itu kan gimana ya? Itu juga sangat penting sekali biar anak tuh nggak kebiasaan gitu Mbak. Nah, Benar-benar. Nah ini juga kenapa sih penting buat menghindari makanan-makanan yang cepat saji itu tadi. Kan kita udah tahu nih bahaya, tapi efeknya di jangka panjangnya itu seperti apa Mbak? Jadi gini, kalau untuk makanan cepat saji seperti tadi yang disampaikan Mbak Widya ya. Jadi saat ini itu di Indonesia, kalau menurut penelitian di tahun 2023 itu kejadian angka diabetes pada anak, kejadian diabetes pada anak bukan pada dewasa nih ya, pada anak itu meningkat 70%. Bayangin ya, betul. 70%. Benar 70 kali lipat, bukan 70%, 70 kali lipat. 70 kali lipat. Berarti kalau dulu itu nggak sampai misal 1, berarti sekarang itu 70 anak yang menderita diabetes. Jadi segitu banyaknya. Itu adalah salah satu efek dari pergeseran ya. Kalau saya bilang sih pergeseran ya Mbak ya. Jadi pergeseran pola makan anak-anak. Betul. Sekarang kan mereka lebih milih ke apa namanya tuh makanan cepat saji kayak gitu ya. Bahayanya seperti apa sih? Satu, makanan cepat saji itu biasanya banyak karbohidratnya. Satu. Kemudian itu yang akan menyebabkan akhirnya asupan gula di anak itu akan berlebih, dan itu menyebabkan satu, pertama adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Yang kedua itu penyakit degeneratif, artinya secara jangka panjang, nggak usah jangka panjang ya, jangka berapa tahun gitu, kalau misalkan kelebihan, jadi yang masuk sama yang keluar nggak seimbang, dia akan menyebabkan penyakit seperti diabetes mellitus sama hipertensi. Nah kemudian juga seratnya juga kurang. Betul. Gitu ya, kalau kita lihat itu kayak misalkan burger gitu ya, atau kalau nggak itu sosis gitu kan, dia lebih banyak apa namanya, karbohidratnya tadi itu sumber gulanya. Betul. Sumber gula sama sumber lemaknya yang lebih banyak, akhirnya seratnya kurang. Nah itu akan mengganggu pencernaan pada anak-anak. Nah itu nanti yang akan mengganggu pertumbuhannya anak-anak. Kayak tadi mie instan gitu, mie instan betul. kan sumber karbohidrat, jadi lebih banyak karbohidratnya malahan, itu yang akan menyumbang gula yang banyak di dalam tubuh. Sedangkan mereka juga dapat dari yang lain selain itu kayak gitu ya. Terus habis itu juga banyak bahan-bahan tambahan, bahan pengawet, kemudian zat tinggi natrium. tinggi natrium, Benar. kemudian zat tambahan, bahan kayak misal pewarna. Pasti kan di sosis itu ada pewarnanya nih. Terus kemudian di cola itu juga ada pewarnanya kayak gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan apa namanya, kanker Mbak. Jadi apa ya, mereka itu lebih gampang terkena kanker lah ya istilahnya sejak dini. Betul. Kalau dulu itu mungkin yang terkena banyak orang tua-tua gitu ya. Kalau Karena juga sekarang sudah tuh, menurun kondisinya ya Mbak ya. Iya bener. Dan mungkin kan konsumsinya nggak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang itu anak-anak kecil itu memang banyak sekali yang sudah
punya penyakit degeneratif yang kayaknya Sama dulu ini tuh. sih kalau sekarang aksesnya mungkin ya Nah, Mbak ya. iya, lebih Kalau gampang dulu kan banget. kita kalau mau beli makanan kita harus keluar dulu. Betul, Kalau benar, sekarang benar, kan benar. lewat HP aja udah sampai betul ini makanannya. banget. Gitu Betul. Iya sih. sih. Dan di sekolah itu di sekitar sekolah tuh Mbak. Masalahnya satu lagi sih. Di sekitar sekolah nggak itu SD, nggak itu TK, nggak itu playgroup, itu sudah banyak gerai-gerai toko yang menyediakan makanan cepat saji. Benar. Itu juga Iya, betul. salah satu kendalanya. Betul, di depan sekolah kan suka jual sosis goreng gitu kan ya. Bener, kayak gitu sih Mbak. Jadi juga itu tadi. mungkin orang-orang tua itu nganggapnya kalau makanan sehat ini agak mahal gitu ya Mbak ya, karena kan nggak cuman mahal di harga aja tapi juga mahal di waktu, karena juga persiapannya panjang sekali gitu kan ya. Apalagi kayak tadi bikin nugget harus diulek dulu, harus di blender dulu kan, mungkin agak ribet nih bagi beberapa orang tua. Apalagi juga buat beberapa orang tua juga yang sangat ketat bagi anak-anaknya itu cuman mau anak-anaknya makan sayurnya organik, karena takutnya kalau misalnya sayur-sayur yang biasa ada pestisidanya nanti juga bahaya gitu. Jadi mungkin kalau kita mamah-mamah sekarang itu antara yang benar-benar cuek atau benar-benar yang kayak menghemat waktu ya karena pekerjaan juga, atau mama-mama yang benar-benar overthinking gitu. Jadi Beda tipis ya. Betul, betul. Jadi nggak ada tuh di tengah-tengahnya. Jadi mungkin ada nggak tips memilih makanan organik nih? Mungkin yang affordable juga, apalagi kita buat memberi makan satu keluarga nih, Mbak. Kalau tipsnya sih sebenarnya yang pertama pasti periksa label ya. Tadi yang disampaikan Mbak Widya, kalau sekarang tuh makanan organik sudah banyak tersedia. Misalkan kayak di supermarket atau enggak di supermarket sih, di swalayan-swalayan terdekat kadang sudah banyak sih Mbak yang menyediakan makanan organik, karena mungkin juga banyak orang yang sudah mulai aware nih sama kesehatannya, dan juga akhirnya mereka memilih untuk beli bahan makanan organik. Makanya banyak swalayan-swalayan kecil yang juga sudah menyediakan. Yang pasti periksa labelnya dulu. Kemudian yang kedua juga harus melihat ininya ya, kok misalkan ayam, telur, daging itu kan memang beda antara yang organik sama yang anorganik. Itu sebenarnya beda ya. Bukan anorganik sih, bukan, tapi lebih ke yang nggak organik gitu ya. Itu kan biasanya beda. Jadi itu memang harus periksa detail bener-bener sih Mbak, ini bener apa enggak ya. Terus dari labelnya sih, lebih ke dari labelnya itu sih pemeriksaannya. Karena kalau organik biasanya udah kelihatan dari labelnya. Betul, sih, Mbak, betul. gitu. Dan pastinya kalau misalnya tadi kan kita full bahasnya tuh tentang makanan. Ada sesuatu yang penting juga, ini kebutuhan cairan anak-anak. Tapi cairan itu kan yang penting air putih, air mineral ya Mbak ya harusnya. Jadi bukan air teh atau es cekek gitu. Anak-anak belinya ya sukanya. Nah, bagaimana itu cara memastikan kebutuhan cairannya dari anak-anak kita ini terpenuhi setiap hari? Apalagi kan nggak semua anak itu suka air putih. Iya, Bahkan benar dulu kalau misalnya saya sendiri waktu zaman-zaman gak suka air putih, harus bayangin kalau air putih ini adalah boba gitu. Jadi sugesti ke diri sendiri. Akhirnya makin gede makin aware sama kesehatan, suka sendiri sampai bawa yang tumbler gede gitu kan. Tapi kalau anak-anak kalau ditargetin, aduh tumbler gede ini harus habis ya deh pulang sekolah, enggak full gitu kan bisa jadi. Nah, itu gimana cara memastikan kebutuhan cairan itu terpenuhi terus Mbak? Jadi kalau kebutuhan cairan anak itu kan memang setiap usia itu ada perbedaan ya Mbak ya. Kalau usia 4 sampai 5 tahun tuh sekitar 1.300 mili ya kebutuhannya ya, sekitar segitu. Jadi usia 4 sampai 5 tahun kan mereka udah mulai sekolah nih. Kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhannya bisa dilihat dari ini sih Mbak. Mereka itu sudah bagaimana pipisnya ya, apa sih namanya tuh ya, output ya. Jadi yang masuk sama yang keluar itu sebenarnya sudah seimbang atau belum sih sebenarnya. Jadi memang itu harus bisa dilihat dari situ. Kalau misalkan pembuangan atau urinnya itu sudah banyak, berarti memang dia sudah cukup cairannya. Kemudian juga asupannya juga bisa dilihat dari seberapa banyak dia minum air putihnya. Nggak hanya air putih sih Mbak, kalau cairan bisa dari susu. Kalau anak-anak usia 4 sampai 5 tahun atau usia balita itu mungkin dari susu sama minuman yang lain. Tapi kalau bisa dihindari juga minuman-minuman cepat saji yang tadi saya dengan Mbaknya bilang ya. Dari kayak misalkan teh, terus habis gitu teh kemasan, minuman-minuman kemasan itu juga harus dihindari kayak gitu. Jadi lebih ke diperhatikan kebutuhannya aja. Kalau usia 4 sampai 5 tahun kebutuhannya 1.300. Jadi kalau misalkan untuk anak-anak nanti bisa dilihat seberapa sih dia sudah menghabiskan air atau sudah menghabiskan minum untuk hari ini kayak gitu.
Oke, nah ini mungkin sekalian sama Nawang Alam, mungkin ibu-ibu juga Iya, muhasabah diri nih untuk sambil dengerin podcast kita ya. Karena kan, aduh, apakah saya udah memberikan makanan gizi seimbang bagi keluarga? Karena kan kadang-kadang mungkin ada yang sehat, tapi kalau misalnya lagi sibuk banget, sosis aja gitu. Tapi kan semuanya sebenarnya nggak apa-apa ya Mbak, tapi Iya. sesuai dengan moderasinya Iya, begitu. benar-benar. Jadi mungkin beberapa bulan sekali ya. Nah mungkin ya untuk meredakan overthinkingnya mamah-mamah ini, apa sih tanda kalau misalnya asupan makanan keluarga itu sudah seimbang dan juga udah sehat nih Mbak? Kalau tanda asupan keluarga udah seimbang, artinya tadi yang disampaikan Mbak Widya. Jadi kita itu ada makanan seimbang itu sesuai dengan isi piringku kalau sekarang ya. Benar. Kalau untuk anak-anak itu isi piringkunya beda dengan orang dewasa sih Betul. Mbak. Jadi kalau untuk anak-anak itu sepertiga piring atau 35%-nya itu sebenarnya terdiri dari makanan pokok. Ini kadang-kadang jadi PR banget sih Mbak. Jadi aku sudah pernah wawancara ke beberapa ibu balita, tapi ternyata mereka makanannya ternyata nggak seimbang gitu ya. Oke. Jadi 35% dari isi satu piring, misal satu piring ya Mbak ya, 35%-nya tuh harusnya tuh makanan pokok. Makanan pokok itu entah itu tadi nasi, roti, jagung, terus kemudian ubi jalar, kentang kayak gitu ya. Terus kemudian yang 25% itu adalah apa namanya tuh sayur, kemudian yang 30%-nya itu adalah protein. Protein itu ada bisa protein hewani dan juga protein nabati. Betul. Jadi 25% tadi kan sayur sama buah dan juga kemudian protein hewani sama protein nabati. Nah, itu kadang-kadang yang banyak sekarang ibu-ibu itu karena terlalu ini ya, mungkin terlalu nancep di pikirannya ibu-ibu anaknya harus makan protein nih. Betul. Ternyata itu yang banyak tuh mereka proteinnya, Mbak. Oh, Jadi karbo yang harusnya dicukupi 30% itu nggak tercukupi. Gitu. oke. Kadang-kadang itu yang membuat akhirnya berat badan anaknya susah naik. Oke. Karena apa? Ketika karbohidrat nggak tercukupi, otomatis sumber energi yang paling besar menghasilkan. Jadi kan karbohidrat itu penghasil sumber energi terbesar ya. Itu kurang. Akhirnya yang masuk dan yang keluar itu akhirnya nggak seimbang. Makanya Betul. memang harus seimbang. Jadi kita harus tahu porsinya. Oh, ternyata karbohidrat itu juga harus dicukupi nih, nggak hanya protein aja yang harus dicukupi kayak gitu. Jadi proteinnya ternyata hanya 30%. Jadi harus seimbang antara protein, kemudian karbohidrat yang tadi 35% di piring, jadi sepertiga piring lebih itu adalah karbohidrat atau sumber makanan pokok, sepertiga piringnya itu protein, kemudian yang sisanya adalah sayur, buah dan juga kadang ada ini sih minyak. Oke, gitu. Itu juga sangat menarik sekali dan juga karena kita udah pertanyaan terakhir ya Mbak tadi ya. Hanya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak Widya sama Mbak Alif udah mau udah mau sharing juga ke Nawang Alam juga karena ini juga informasi yang benar-benar daging sekali ya. Dan juga sekali lagi hanya ucapkan terima kasih dan tentunya jangan lupa Nawang Alam semuanya dicatat ya informasi-informasi yang penting sekali ini. Dan saya Anya Farasya di Haidinkes, di sini informasi kesehatan, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.